Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohanes Andrian Donat Beo, NIM 201201225. Pada video kali ini kita akan belajar membuat display dinamis. Jadi nanti pada saat website buka, di bagian bawah sini, di bagian bawah tambah data ini akan muncul tabel yang menampilkan data-data yang kita isi. Di bagian admin pun begitu, kemudian di lemari akan muncul tabelnya di bagian bawah sini ya. Di bagian sini tabel yang kita isi, yang kita input dari sini. Jadi yang pertama akan kita buat tabel display dinamis yaitu adminnya. Profil kita tidak menggunakan tabel display dinamis karena ini tabel profilnya cuma satu ya. Jadi kita hanya buat di admin karena admin ini banyak ya. Kita masuk ke Visual Studio Code. Oke, kemudian selanjutnya kita ambil terlebih dahulu script yang ini ya, display tabel dinamis. Kita copy semuanya. Kemudian saya tutup terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke bagian sini ya, kita enter lagi, kita pastikan scriptnya di bagian sini. Nah seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian input sini. Di bagian my input kita tambahkan menu 1. Terus di sini placeholder cari tetap. Di sini my tabel kita tambahkan menu 1 juga. Terus untuk di bagian sini kita ganti dengan nomor. Setelah nomor ada nama, kemudian di sini tempat lahir, kita copy terlebih dahulu. Pastikan, kemudian sebentar kita edit random rapi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nomor, nama, tempat lahir sini kita tanggal lahir, kemudian alamat, email, kemudian ada telepon, dan yang terakhir ini kita mendisplaykan status. Oke, jika sudah kemudian kita masuk di bagian sini, select bintang from, kita ganti dengan select bintang from admin, order by nama ascending. Kemudian di sini scale data kita kasih dengan nama data 1. Di sini juga, seharusnya di belakang. Oke, seperti ini. Kemudian di sini juga. Oke. Di sini kita buat warna satu dulu. Kita kasih tuh. Di sini kita copy, kemudian
kita pastikan kita buat 8 ya. Ini sudah 6. 8. Kemudian kita sudah kita ini ya, edit terlebih dahulu. Di sini kita hapus nomor tambah-tambah. Kemudian di sini kita ganti dengan nama, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, kita kasih alamat, kemudian email, lalu telepon, dan yang terakhir ini kita kasih status. Oke, di sini kita tambahkan satu konektor. Kemudian kita masuk di bagian my input, di bagian sini kita menu 1, kemudian my tabel juga 1. Kita coba jalankan, kita simpan terlebih dahulu, kemudian kita refresh. Nah, tampilannya seperti ini ya, ada ubah hapus. Kita coba cari. Nah, di sini untuk fitur carinya tidak jadi. Oke, tadi untuk fitur ini pencariannya tidak jadi ya. Jadi kita akan buat solusinya. Di sini kita masuk ke Bootstrap 5. Kemudian kita cari terlebih dahulu scriptnya. Oke, kita copy mulai dari sini. Sorry, dari sini sampai bagian sini. Kita copy, kemudian kita pastikan di bagian sini ya. Nah, sekarang kita coba, kita simpan dan coba jalankan lagi. Admin, kita ketikkan ts. Di sini masih belum jadi ya. Sepertinya ada bagian yang salah. Kita cek terlebih dahulu. Oke, di sini saya ada salah sedikit ya. Tadi sebenarnya scriptnya kita ambil dari Bootstrap 4. Di sini saya Ctrl Z untuk mengembalikan posisinya seperti awal ya. Oke, kita simpan dulu. Kemudian kita ambil dari bagian Bootstrap 4 ya. Kita get started. Kemudian kita cari terlebih dahulu. Kemudian kita copy script yang ini. Dan kita pastikan di tempat yang tadi, bagian sini. Nah, kita coba save dan jalankan. Di sini kita ketikkan ts. Nah, di sini sudah berfungsi ya. Kita mengetikkan ts, tidak ada data yang ditemukan. Coba kita ketikkan,
Nah, di sini datanya ditemukan ya. Ketika kita mengetikkan ts, datanya tidak ditemukan atau kosong, kemudian kita mengetikkan Rian, di sini dia mendapatkan data yaitu Yohanes Andrian dengan kata kuncinya Rian di sini ya. Oke, jika sudah kita kembali ke sebelum kembali kita akan membuat display untuk ini ya, lemari ya. Kita masuk kembali di sini. Kita copy terlebih dahulu script yang tadi display tabel dinamis. Kita copy. Kemudian kita masuk ke dalam Microsoft Visual Studio Code. Di bagian sini ya, di bagian menu kedua, di bawah menu kedua, kita pastikan scriptnya. Nah, kita pastikan scriptnya di bagian sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di bagian bawah menu 2 ada script display tabel dinamis yang kita pastikan tadi. Kemudian kita edit di bagian my input ini, kita tambahkan menu 2. Jadi my input menu 2. Kemudian di bagian my tabel kita tambahkan juga menu 2. Selanjutnya di sini kita hapus karena di sini datanya cuma 2 ya. Yaitu cuma nomor dan nama lemari. Nomor, nama lemari. Kemudian di sini kita hapus. Sabar, kita hapus dulu yang ini. Di sini kita edit jadi variabel nomor 1 tambah. Kemudian di sini kita tambahkan juga variabel nomor 1. Kemudian di sini kita jadi data 2 ya, karena di atas ini tadi kita sudah pakai data 1. Jadi di bawah kita pakai data 2. Ini juga 2. Kemudian untuk di sini kita select bintang from lemari order by nama lemari, cari ASC. Kemudian di bagian kolom sini saya lupa mengganti. Di sini kita ganti dengan nama lemari. Di sini D2. Kemudian di bagian my input ini kita ganti dengan menu 2. Di my tabel juga kita tambahkan menu 2. Nah, jadinya seperti ini ya. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita masuk di sini, kita refresh, kita buka di bagian lemari. Nah, sudah muncul di sini. Kita coba cari statistik. Nah, muncul ya, berarti sudah jadi. Kemudian kita masuk untuk buat display tabel rak. Kita ambil terlebih dahulu scriptnya yang ini. Kemudian kita pastikan dia di bagian sini ya, di bagian bawah menu 3 ini. Kita enter, kita pastikan di sini seperti ini. Kemudian di sini seperti biasa my input menu 2. Kemudian di my tabel juga menu 2. Oh sorry, menu 3 ya teman-teman, seharusnya menu 3 karena menu 2 tadi sudah di atas ya. Di sini menu 3. Di sini kita ganti terlebih dahulu di bagian bawah my input menu 3, my tabel juga menu 3. Kemudian di sini kita masuk di bagian sini ya. Ini kita ganti dengan nomor, kemudian
nama rak, nama lemari. Untuk di sini kita lihat variabel nomor 3. Kemudian di sini juga variabel nomor 3 sama dengan 1. Di sini kita ganti dengan nama rak, kemudian nama lemari, ini data 3 di 3 sorry, kemudian 3 ini kita cek terlebih dahulu, takutnya ada yang salah. Kemudian di bagian select bintang from lemari, rak, where lemari titik id lemari sama dengan rak titik id lemari. Seperti ini ya. Kita Ctrl S, kita coba jalankan, kita refresh. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan data raknya ya. Di sini kan masih kosong. Kita akan tambahkan secara manual lewat localhost php admin ya. Langsung masuk ke dalam localhost. Kemudian di sini kita masuk ke bagian rak, insert nama rak mc, ini mc01, id lemari 1. Kemudian kita tambahkan lagi ml02 01 ya, 01, kemudian id lemari 2. Sekarang kita kembali ke sini, kita coba refresh apakah jadi berhasil. Di sini yang berhasil cuma ini ya, mobile computing, berarti kita harus lihat terlebih dahulu untuk ini yang bagian sini. Kita lihat dulu id. Oh iya, berarti ini id lemari 234. Lihat di sini kita ubah untuk rak mc01, kita ganti jadi 3 id lemarinya karena 1 tidak ada. Nah, sudah, kita coba refresh apakah sudah muncul di halaman depan, di halaman rak. Nah, sudah ya, sudah berhasil. Sekarang kita coba tes untuk cari, ketikkan multi. Oh iya, sudah muncul. Selanjutnya kita akan buat display tabel dinamis untuk penulis ya. Kita copy script yang tadi sudah masuk di menu ketiga ya. Sekarang kita masuk di menu keempat. Nah, enter, kita pastikan scriptnya di sini. Kemudian my input, menu 4, my tabel juga menu. Kemudian di bagian bawah sini jangan lupa menu 4, my tabel menu 4. Kemudian di sini kita copy, kita buat jadi 8, berapa 9. Kemudian di sini kita copy juga, kita tambahkan sini 8 ya, sorry 8
1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, seperti ini. Kemudian kita ganti di bagian sini, kita tambahkan dulu data 4, kemudian di sini juga 4 di bagian sini kita tambahkan bagian sini terlebih dahulu. Kemudian saya salah di sini, variabel nomor 4, kemudian di sini juga variabel nomor 4 sama dengan 1, lalu kita ganti dengan nama tempat lahir, lalu tanggal lahir, selanjutnya alamat, email, telepon, dan yang terakhir status. Di sini untuk ini lebih satu kita hapus, kita tambahkan nomor, nama, tempat lahir, lahir, kemudian tanggal lahir, selanjutnya alamat, kemudian email, di sini ada nomor, nama, tempat tanggal lahir, alamat, kemudian di sini status, bukan status tapi di sini teleponnya, telepon, dan di sini yang terakhir kita ganti dengan status. Kemudian jika sudah, kita masuk di bagian select bintang, from, penulis, order by, nama, ASC. Kita cek terlebih dahulu more variable. Oke, kita simpan, lalu kita coba jalankan. Kita lihat, nah sudah jadi ya untuk display tabel dinamis bagian penulis ya. Di sini fitur carinya jadi ya. Kita cek sudah jadi berapa, sudah 4 ya. Selanjutnya kita masuk ke penerbit, kita copy terlebih dahulu script yang tadi, lalu kita paste di bagian bawah menu 5 ya. Kita paste di bagian sini, kemudian kita masuk di bagian sini my input menu 5, lalu my tabel juga menu 5. Di bagian bawah sini juga input menu 5, my tabel, kemudian di sini 1 2 3 tabelnya ada 5, kita copy tambah 2 ya. Nah,
Kemudian di sini kita tambahkan 1. Lalu di sini data 5. Ini juga di 5, 5 data 5 salah lagi ya teman-teman, 5 maksudnya 5. Oke, di sini saya kurang 1 ya, untuk bagian statusnya saya lupa. Ctrl V. Di sini juga. Kemudian kita ganti di sini terlebih dahulu. Variabel nomor 5. Kemudian di sini variabel nomor 5 sama dengan 1,5. Lalu di sini nama, alamat, kota, email. Masih kurang ya teman-teman, sorry. Lagi 2. Ini nama, alamat, kota, email, kemudian ada telepon, dan di sini yang terakhir status. Terus select bintang from penerbit, select bintang from penerbit, order by nama. Kemudian di sini kita ganti nomor, kemudian nama, alamat, lalu kota, kemudian ada email, telepon. Kita copy lagi, masih kurang 1. Ini untuk yang status ya, dan yang terakhir status. Oke, jika sudah kita cek terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan. Nomor, nama, alamat, kota, email, telepon, status, aksi. Ini oke, kita Ctrl S. Kita coba jalankan. Refresh. Penerbit. Nah, di sini sudah muncul ya nama penerbitnya dan yang lain-lain. Kita coba fitur pencarian. Oke, jadi ya. Kita ketikkan lagi. Oke, jadi. Kemudian kita buat yang selanjutnya. Sabar. Jenis buku ya. Kita kembali ke Visual Studio Code di bagian bawah menu 6 ya. Kita pastikan segini. Nah, sini kita hapus ini juga menu 6.
6. Kemudian nomor nomor pakai singkat nomor aja. Kemudian di sini nama jenis buku, aksi, variabel nomor 6 sama dengan 1 select bintang sorry ya, tadi saya sempat batuk jadi saya jeda videonya. Kita lanjut. Select bintang from jenis, order by nama. Kemudian di sini jangan lupa data 6. Kemudian di sini kita ganti variabel nomor 6. Kemudian di sini ganti dengan nama. Kita cek udah atas bintang from jenis, order by nama. Di sini menu 6. Kemudian menu 6. Oke, kita Ctrl S, kita coba jalankan di bagian jenis buku ya. Ada yang masih salah di sini. 333. Kita lihat terlebih dahulu. Lalu kemudian 333. Oh iya, harusnya D6. Saya lupa tadi. Kita coba apakah bisa, sudah berhasil jenis buku. Nah, sudah jadi ya. Kita coba tes fitur pencariannya. Nah, jadi ya untuk fitur pencariannya. Oke, sekarang kita akan buat display tabel dinamis untuk ini ya, tabel buku. Tapi kita cek terlebih dahulu apakah data bukunya sudah ada atau belum. Ini kita masuk ke bagian buku. Nah, masih kosong ya, kita isi terlebih dahulu. Judul sepucuk surat untuk, kemudian intisari kita cari di Google. Surat, kemudian kita enter. Kita mau ambil ini ya, intisarinya. Kenapa bisa masuk sini? Oke, kemudian kita masuk, kita copy untuk intisarinya. Sorry, kemudian tahun terbit tidak ada, dilepas kosong saja. Nah, ini ISBN nya kita lepaskan kosong. Kemudian jumlah halaman 200, jumlah buku 10, ID penulis 1, ID penerbit 1, ID jenis buku kita cek terlebih dahulu di sini. Jenis buku novel 3 ya, berarti kita kembali buku
3. Sabar ya. Kita cek dulu untuk IPR data. Ini status kita biarkan aktif, kemudian kita simpan. Di sini refresh dulu. Kita drop saja ini untuk dropnya seperti ini. Kita coba refresh. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Oke, maaf ya teman-teman, tadi saya ada bingung sedikit melihat tabel displaynya belum jadi karena tadi kita baru saja memasukkan ini ya datanya dari sini. Kita buat terlebih dahulu untuk tabel display di bagian buku. Kita copy, kemudian kita pastekan di bagian bawah menu 7 di sini ya. Kita enter. Nah, kita pastekan scriptnya di bagian sini. Ini 4, 6, 8, 10. Kemudian di sini 4, 6, 8, 10. Lalu kita masuk di bagian sini, my input menu 7, lalu my table juga menu 7. Kita ubah terlebih dahulu. Menu 7, my input menu 7. Kemudian di sini saya mendahulukan di sini, takutnya ada kesalahan seperti tadi ya. B7, variabel nomor 7, tanda tanda. Di sini juga variabel nomor 7 sama dengan 1 koma. Kemudian selanjutnya kita ganti di bagian sini, nomor, kemudian judul, tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, kemudian ada jumlah buku,
Setelah jumlah buku, penulis lanjut penerbit, kemudian ada jenis, dan status. Di sini jenis, kita tambahkan jenis buku biar detail ya. Kemudian di sini judul, sorry salah pencet ini ya, tab. Kemudian tahun terbit. Setelah tahun terbit ada ISBN. Setelah ISBN ada jumlah halaman, kemudian jumlah buku, penulis, titik nama, jenis, penerbit, titik nama, jenis, titik nama, kemudian buku, titik status. Lalu kita masuk ke sini, select bintang from, kita hapus, select bintang from buku, koma, penulis, penerbit, jenis, web, buku, titik ID penulis, ini sama dengan penulis, titik ID penulis, and buku, titik ID penerbit, 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 titik ID penerbit, and buku, titik ID jenis buku, sama dengan buku, sama dengan jenis, titik ID jenis buku, order by judul AST. Kita kembali ke sini, kita pastikan dulu. Oke, sudah, kita Ctrl S, kita coba lihat, kita jalankan. Sini masih ada yang error, 382 388. Kita lihat terlebih dahulu.
Oh iya, apa nih? Oke, di sini saya edit terlebih dahulu. Bentar ya. Oke, kita edit di bagian sini. Tulis nama kita ganti menjadi nama penulis. Kemudian di sini kita ganti menjadi nama penerbit. Lalu nama jenis, yang terakhir status buku. Nah, untuk select bintang from-nya ini kita ikut saja, kita ikut yang di bagian sini saja ya. Ini kursornya kenapa ya? Oke, kita ketikkan select judul, koma tahun terbit, koma ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, koma penulis, titik nama, nama penulis, koma penerbit, terus koma penerbit, titik nama, nama penerbit, koma jenis, titik nama, nama jenis, lalu koma buku, titik status, status buku, from buku penulis. Oke, kita coba jalankan. Masih belum muncul ya di sini. Kita lihat terlebih dahulu skripnya. Coba error. Tinggal jumlah halaman. Oh ya, ini oke. Buku masih belum muncul ya data bukunya. Coba cek. Di sini sudah ada. Kita kembali lihat skripnya. Oke, sorry. Jadi tadi ada kesalahan di bagian sini. Jadi saya sudah memasangnya, namun saya menghapusnya kembali. Kemudian di sini juga ya. Sebelum saya memasang perintah ini ya, judul tahun terbit ini, tadi kan kita menggunakan select bintang from buku penulis ini ya.
itu kita copy lalu kita taruhkan di bagian di localhost, kemudian database perpustakaan di bagian SQL ini ya, kemudian kita paste di sini, kita go, lalu kita tambahkan scriptnya seperti ini ya, kemudian di sini kita ubah jadi seperti ini. Nah, setelah saya buat tadi, setelah ini kita refresh dan sudah jadi ya. Kita coba fitur carinya apa fungsi atau tidak. Oke, berfungsi. Selanjutnya kita masuk ke ini ya, display pengunjung, kita copy, kita masuk di ini ya, bagian bawah menu 8. Nah, seperti ini. Input menu 8, my tabel menu 8, kemudian my input sini juga menu 8, oke. Kemudian kita copy di sini, Ctrl C, kita paste 6 9, lalu di sini juga 3, kita copy 6 9. Setelah itu kita beri nama kemudian di sini nama, kemudian saya kasih tempat lahir, tempat lahir, ini kurang huruf B, oke, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian alamat, kemudian jenis kelamin, setelah jenis kelamin email, telepon, di sini kategori, kemudian ini saya tambahkan 8, variabel nomor 8, tambah, kemudian di sini variabel nomor 8 sama dengan 1, dan select bintang from pengunjung, order by nama ASC, pasif. Kita lihat terlebih dahulu, di sini belum diganti ya, di sini nama, kemudian
tempat lahir, tanggal lahir, L-nya double. Kemudian ada alamat, setelah alamat jenis kelamin, email, telepon, kategori. Kita simpan, kita cek terlebih dahulu sebelum kita masuk sini. Kita coba refresh, kita buka di bagian halaman pengunjung, sudah muncul ya nomor, nama pengunjung, tempat lahir, tanggal lahir. Kita coba cek fitur carinya. Oke, berfungsi ya. Kita coba lagi. Nah, berfungsi ya untuk fitur carinya. Oke, kemudian kita masuk ke display peminjaman. Kita buat terlebih dahulu, kita copy scriptnya, kemudian kita pastekan di bawah sini ya, sini. Nah, kita ganti my input menu 9, my tabel juga menu 9. Kemudian di atas ini menu 9, menu 9, sorry, select from, kita ini jumlahnya ada 1 2 3 4 5 6 7. Oke, 6, 7. Kemudian nomor, tanggal pinjam, tanggal kembali, kemudian pengunjung, lalu setelah pengunjung status, diserahkan, diterima, kemudian aksi. Lalu di sini variabel 9 sama dengan 1 titik koma, B9, select bintang from, pinjam, rumah pengunjung, order by, tanggal pinjam, kemudian di sini
kemudian kita copy, lima, 7, nomor, tanggal pinjam, tanggal kembali, pengunjung, status, diserahkan, diterima. Kita coba Ctrl S, kita coba jalankan di peminjaman. Untuk tanggal kembali dan pengunjung belum muncul ya, kita lihat dulu. Oh iya, tanggal kembali, sabar ya teman-teman. Kita lihat di sini pengunjungnya. Oh 3 ya teman-teman, berarti di sini ada pengunjungnya, kita ganti dengan 3. Coba kita refresh, apakah pengunjungnya sudah muncul? Masih belum ya teman-teman. Status diserahkan, status, sabar, kita perhatikan terlebih dahulu. Tiga, tanggal kembali yang diterima. Oke, sekarang kita coba ganti untuk pengunjung ini, kita ganti dengan nama. Kita Ctrl S, kita coba refresh di sini ya. Nah, sudah jadi ya. Ternyata di sini untuk bagian pengunjung sini bukannya pengunjung tapi harus diganti dengan nama. Oke, sekarang kita coba tes fitur pencariannya. Oke, berhasil. Kita coba dulu. Nah, berhasil ya fitur carinya. Oke, selanjutnya kita akan membuat ini ya, keterangan statusnya ini kan cuma angka 1, nanti kita buat menjadi keterangan aktif dan tidak aktif. Di bagian sini admin, nah sini masih 1 ya, kita masuk ke bagian sini, kita cari admin. Di bagian sini if status, kemudian sama dengan 1, kemudian tutup kurung, dan buka kurung kurawat, spasi, buka kurung kurawat, kita enter. Di sini aktif, di sini else, buka kurung kurawat lagi, kita enter. Tidak aktif.
lihat. Oke, kita simpan dan kita coba jalankan. Nah, sini statusnya aktif ya, dengan melambangkan angka 1 artinya aktif, selebihnya itu maka tidak aktif. Berikutnya kita masuk ke, di sini sudah rapi, ini juga sudah. Nah, penulis, masuk ke bagian penulis, kita copy terlebih dahulu scriptnya ini sampai di sini. Penulis, cari penulisnya, ini lemari. Nah, ini penulis, Ctrl V. Kemudian di sini D1 kita ganti dengan D4. Kita coba refresh, kita refresh. Penulis ya tadi ya sudah berganti menjadi aktif. Kita lanjut, penerbit, kita cari penerbit. Sini D5 ya, di sini tulis. Oke, sudah aktif. Penerbit ini sudah bagus. Buku, oke, untuk buku selanjutnya jenis, oke, status buku ini udah 7. Di sini untuk statusnya bukan aktif dan tidak aktif, tapi tersedia dan tidak tersedia. Tersedia, tidak tersedia. Kita coba simpan lalu jalankan. Tadi di mana jenis buku, Pak? Kan, oh iya, di buku. Nah, di sini sudah tertulis tidak tersedia. Kita lihat dulu apakah kita memasukkan angka berapa tadi ya. Untuk ini kita cari ini buku. Status 1, tapi kenapa dia membacanya tidak tersedia? Kita lihat dulu. Sabar ya teman-teman, ini ada yang salah. Terus oh iya teman-teman, tadi dia terbaca tidak tersedia karena di sini seharusnya status buku ya, bukan cuma status saja. Kita coba Ctrl S, apakah berhasil? Di sini sebelumnya tadi saya sudah ganti variabelnya menjadi 2 ya. Dimana tadi buku? Tidak tersedia. Coba kita ganti ke 1 untuk statusnya. Apakah tersedia? Kita lihat. Nah, statusnya sudah tersedia. Kemudian kita masuk ke pengunjung. Pengunjung sudah rapi. Nah, peminjam ini kita edit bagian peminjam. Peminjam ini ya. Terus oke, kita Ctrl S, kita coba jalankan. Nah, tidak aktif karena tadi di sini variabelnya 0 ya. Kita lihat di pinjam ini ya 0 ya. Coba kita ganti ke 1.
Apakah berhasil? Sahabat di sini sepertinya, oh iya, belum tersimpan di sini. Nah, sudah tersimpan, kita refresh. Nah, statusnya masih tidak aktif ya. Dengan peminjaman. Oke, kita lihat scriptnya terlebih dahulu. Oh iya, di sini saya lupa nanti D1 dengan D9. Apakah ini sudah berhasil atau belum? Kita coba refresh. Coba. Nah, sudah berhasil ya. Ini status kita ganti lagi, dari 1 kita ganti jadi 0. Kemudian kita masuk sini, refresh, tidak aktif. Nah, berhasil ya, berarti script di bagian sini tadi kesalahannya di sini tidak ada. Di sini tadi D1 kan, harusnya D9. Berarti di sini sudah berhasil. Oke, di sini kan di bagian ini ya, peminjaman. Nah, untuk statusnya di sini kita tidak boleh menggunakan aktif atau tidak aktif, atau diterima, diterima dan tidak diterima begitu. Tapi kita harus menggunakan ini ya, soalnya datanya ada 4, yaitu belum diserahkan, sudah dikembalikan, dibatalkan, hilang. Jadi di sini kita tidak bisa menggunakan ini ya, script yang bagian sini ini ya, ini kita tidak bisa gunakan. Jadi kita masuk browser. Di sini saya sudah mencari switch dengan PHP. Kita pilih di bagian PHP switch statement. Kemudian, nah ini di sini script ini kita copy. Kemudian kita pastikan di sebelah sini. Sorry. Kita kembali dulu. Ininya sorry, ini kita hapus. Kemudian sini kita ganti ya, sini kita ganti dengan STTS. Kemudian kita lihat terlebih dahulu. D9. Kemudian di sini status, lalu di bagian sini STTS case 0. Berarti belum diserahkan. Kemudian 1 sudah diserahkan. Kemudian 2 sudah dikembalikan.
sini saya copy terlebih dahulu, masih kurang 2 ya itu. Oke, jadi sudah sampai mana? 3 di sini. Sorry. Jangan 1 2 3. Dibatalkan. Yang terakhir di sini hilang. Kemudian di sini kita rapikan dulu. Oke, kita Ctrl S, kita coba refresh. Masih ada yang salah di 216. 16. Oh ya, di sini saya lupa untuk tanda kurungnya, kurung situ ya. Kemudian coba kita simpan. Kalau tidak salah pasti ini berhasil. Belum diserahkan. Coba kita ganti ya di sini. Status. Kita coba dengan 4, apakah dia akan menunjukkan hilang, statusnya hilang atau nah hilang kan. Kita kembalikan ke 0. Sorry. Di sini belum tersimpan tadi. Oke, sudah. Kita refresh. Nah, belum diserahkan. Nah, kemudian untuk tanggal pinjam sebenarnya seharusnya kita ganti dengan ini ya, tanggal transaksi. Sini sudah jadi tanggal transaksi, tanggal kembali pengunjung diterima. Nah, di sini untuk diserahkan dan diterimanya belum ada. Kita masukkan dulu. Di sini kita misalkan diterima oleh 2, diserahkan oleh 2, diterima juga oleh 2. Nah, kemudian di sini sudah jadi ya. Status belum diserahkan. Untuk diserahkan ini ya, artinya yang menyerahkan, kemudian di sini diterima itu yang menerima dari tanggal kembali ini ya. Oke, sekarang kita akan menggunakan script untuk mencari data di dalam sini ya. Kita copy terlebih dahulu data scriptnya, cari data di tabel. Kita copy dari sini saja, konektornya tidak usah. Kemudian kita pastikan dia di bawah sini. Sorry lupa ini ya. Lihat pihaknya dan ada
rapikan PHP. Ini kita hapus lebih dahulu, dan diserahkan ini juga kita hapus. Sorry, ini kemudian kita ganti ini, kemudian MySQLi connector select bintang from admin where id admin like, and if MySQLi nota while satu nota nama. Kemudian is data di sini, ini dengan variabel d, dan kurung ini serahkan asal titik koma. Kemudian ini dulu. Silakan kita coba save, kita lihat. Expecting syntax error, masih error ya. Kita hapus. Yes. Ininya diserahkan, kita lihat 03. Kita coba berhasil, belum. Pengunjung admin satu di sini, seharusnya satu ya. Belum bisa, kita lihat terlebih dulu scriptnya. Ternyata oke. Setelah saya perhatikan tadi, ini ya kita kurangnya di sini D9 ini untuk mendeklarasikan ini menu 9 seperti sama-sama seperti yang di atas. Ini untuk diserahkannya sudah jadi, kita copy scriptnya ya, kita hapus.
Oke, kita hapus mulai dari sini. Kita enter, Ctrl V, kita ganti saja dengan diterima, kemudian kita coba lihat apakah berhasil. Aksi kita lihat di peminjaman diterima, berarti yang menerima menggunakan pengunjung. Coba 3 ini antara 3, kalau tidak 1, kalau tidak salah 1, kita coba 1. Nah, berhasil ya, sudah jadi ya, seperti ini skripnya. Nah, untuk di sini tadi semuanya sudah jadi. Kemudian di peminjaman ini kita akan tambahkan sebuah aksi lagi, yaitu aksi detail ya. Kita tambahkan dia di bagian sini. Ini untuk mengampilkan transaksi peminjaman buku secara mendetail atau terperinci. Kita refresh, kita coba jalankan. Nah, sudah ada ya. Jadi pada saat kita mengklik detail, dia seharusnya membawa kita ke sebuah halaman untuk mengisi detail dari transaksi peminjaman buku tersebut. Oke, di sini di bagian buku ya, kita kekurangan satu kolom, yaitu kolom rak. Jadi kita buat dulu, kita buat di bagian mana ya, buku yaitu struktur after nama jenis, ID jenis buku, kita go, ID rak, kita save. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita cek di sini, rak belum ada. Oh iya, kita tambahkan di sini terlebih dahulu di bagian buku. Nah, di sini kita copy, kita tambahkan satu kolom lagi. Nah, kita tambahkan kolom rak. Nah, di sini kemudian sini kita copy, kita pastikan dia di bagian bawah sini. ID rak. Jika sudah, kita coba Ctrl S, kita coba jalankan buku. Nah, raknya sudah ada ya. Di sini ID rak masih kosong kan, jadi kita coba masukkan. Kita lihat dulu ID rak ada MC01, ID rak 12 dan 223. Kemudian kita lihat lemari, kemudian penting. Kita masuk ke buku, ID rak, kita ganti dengan 2. Kemudian kita coba refresh di sini. Sorry, seharusnya
Nah, di bagian rak sini kan dia menampilkan angka 2, seharusnya dia menampilkan nama rak seperti MJ02 atau ML01 seperti itu. Sekarang kita akan membuat di sini, kita akan menampilkan nama raknya. Kita copy script di bagian mana? Nah, bukan di sini ya. Script kita copy dari bagian sini. Kemudian kita paste di bagian sini ya, rak. Nah, kemudian kita edit di sini ID rak ini D7 IDR ID rak. Kemudian di sini juga variabel ID rak kita 7. Di sini nama rak, saya lagi from rak where ID rak kita lihat terlebih dahulu scriptnya. Ini kita hapus saja yang ini, kita coba jalankan, kita Ctrl S, refresh buku, kita lihat terlebih dahulu di sini ID rak 2. Kita perhatikan dulu ya, scriptnya masih ada yang salah. Oh ya, di sini teman-teman tunggu ya, lihat apakah sudah tampil nama raknya. Nah, sudah muncul ya, ML01. Kemudian selanjutnya di bagian tambah data di sini untuk rak kita juga harus menentukan memiliki fitur option seperti ini ya. Jadi kita akan membuat fitur option seperti ini pada kolom rak. Kita masuk sini. Oke, di sini kita tambahkan script yang untuk ini ya, pilihan atau option rak dari sini. Nah, kita copy, kemudian kita pastikan di sini. Kemudian kita ubah menjadi rak ID rak, kemudian melalui select bintang from rak order by ID rak. Sorry ya, di sini saya ada kesalahan, seharusnya bukan di bagian lemari tapi jenis buku, masih di bawah ya, jadi terlalu buru-buru jadi. Nah, sini kita copy, kemudian kita pastikan saja di sini. Nah, kemudian di sini kita ganti dengan rak, lalu ID rak, kemudian control requirement jenis kita ganti dengan rak order by nama rak, kemudian data ID ini ID rak, kemudian nama, nama,
Serak. Kita save, Ctrl S, kita coba refresh buku, kita coba tambah data di sini. Ntar ini kita lihat terlebih dahulu scriptnya, kenapa butonnya pindah ke sebelah sana ya. Kita lihat terlebih dahulu. Select coba. Nah, sudah jadi ya. Menjadi satu. Sekarang kemudian untuk profil. Nah, profil ini kan hanya satu ya. Profil perpustakaannya hanya satu. Jadi untuk fitur tambah datanya tidak diperlukan. Kita akan hilangkan saja untuk fitur tambah datanya. Kita masuk ke dalam sini. Kemudian ke bagian paling atas. Di sini profil. Kita lihat terlebih dahulu. Di sini kita hapus saja. Kemudian di bagian bawah tambah data, kita lihat terlebih dahulu. Nah, sini memo dan home kita hapus. Terus alamat. Nah, kita hapus di sini ya. Kita save. Kemudian kita coba refresh. Untuk di sini nanti kita tambahkan tulisan tambah ini ya. Ubah profil. Tadi ya. Bukan. Udah di sebelah sini ya. Ubah profil. Kita coba Ctrl S. Ctrl S. Dan kita coba refresh. Nah, sudah muncul ya. Nanti di tutorial berikutnya ini untuk bagian ubah profil ini akan dibuat button supaya bisa mengakses untuk mengubah profil dari ini ya. Mungkin sekian tutorial dari saya. Terima kasih.